Saudara, Komisi 4 DPR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sepakat menghentikan reklamasi di pantai utara Jakarta. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bersikeras bahwa reklamasi tetap menjadi kewenangannya. Kontroversi reklamasi Teluk Jakarta menjadi perhatian pemerintah pusat dan DPR, khususnya soal regulasi yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Komisi 4 DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan telah sepakat untuk menghentikan proyek ini. Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Herman Khairon, menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengingat reklamasi Teluk Jakarta berada di kawasan strategis nasional. Jabodetabek Punjur itu ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional. Dan sebagai kawasan strategis nasional, itu menyangkut 3 provinsi, karena ada Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Atas penetapan sebagai kawasan strategis nasional, berbagai izin, berbagai hal teknis, itu juga harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi santai kesepakatan rapat Komisi 4 DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan reklamasi. Ahok menyatakan bila mereka mau menghentikan reklamasi, mereka harus membuat undang-undangnya. Oh, silakan aja, kalau dia keluarkan undang-undang, mereka keluarkan undang-undang, itu mesti sama dengan presiden, lalu menghentikan itu, undang-undang juga bisa diuji ke MK. Toh, yang penting jangan akal-akalan juga untuk menekan pengusaha. Hati-hati. Soal pemberian izin reklamasi memang sempat jadi perdebatan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan masalah reklamasi sudah diatur lewat Kepres nomor 52 tahun 1995. Di dalam aturan itu ditegaskan wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantai utara Jakarta berada pada Gubernur DKI Jakarta. Di Jakarta tahun 95 itu kewenangan sudah diberikan kepada pemerintah DKI Jakarta. Tetapi Perpres nomor 54 tahun 2008 mencabut kewenangan itu. Yang dicabut apa? Yang disebut adalah hal yang mengatur tata ruang. Tetapi kewenangan terhadap reklamasinya sendiri masih ada, masih diberikan. Nah, silang pendapat soal aturan reklamasi seharusnya tidak melupakan nelayan dan masyarakat pesisir yang paling berdampak dengan adanya kebijakan ini. Ribuan nelayan bakal terancam kehilangan pekerjaan. Belum lagi masalah lingkungan yang timbul dari reklamasi ini. Tim Liputan Kompas TV. Komisi 4 DPR bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti sepakat agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. Komisi 4 menyoroti dampak yang ditimbulkan dari proyek reklamasi termasuk aspek teknis dan legal yang harus diperhatikan terkait mega proyek ini. Belum lagi nasib nelayan yang paling merasakan dampak dari reklamasi ini. Saudara, untuk membahas masalah ini sudah terhubung melalui sambungan telepon. Kami saat ini sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Viva Yoga Mauladi. Selamat malam, Mas Viva. Selamat malam, Mas Tengku. Saya sapa juga narasumber yang sudah hadir di studio saat ini, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perlindungan Nelayan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI, Martin Hadiwinata. Selamat malam, Mas Martin. Selamat malam. Selamat malam. Kita sapa dulu sebentar, Mas Viva. Kemarin DPRD sepakat untuk menunda raperda itu di Provinsi DKI. Di pusat legislatif, DPR, Komisi 4, Komisi Anda mengatakan ini harus dihentikan proyek reklamasi. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya kita sudah ada undang-undangnya dan tidak ada moral hazard atau penyimpangan kong kali kong dengan usaha. Jadi kita berbicara soal lingkungan itu adalah berusaha untuk menjaga kelestarian ekosistem dan biota laut. Reklamasi menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Sabang sampai Merauke ada 40 reklamasi. Tujuan reklamasi itu kan baik ya, agar peningkatan sumber daya laut dan ekosistemnya yang rusak karena abrasi laut. Tapi juga dalam kerangka untuk pengembangan kawasan tertentu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, gagasan pengembangan kawasan pantai utara Jakarta itu sudah ada memang keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang Pantura, tetapi itu sudah ada intes yang
yang baru nomor 8 tahun 2008 yang menyatakan bahwa Perpres nomor 54 2008 tentang Jabodetabek Punjur yang memasukkan Pantura sebagai bagian dari kawasan strategis nasional. Oke. Jadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Punjur itu memasukkan Pantura sebagai bagian dari kawasan strategis nasional. Nah, menurut Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan, bahwa kawasan strategis nasional termasuk Jakarta itu di dalam pengelolaan dan pemanfaatannya bukan kewenangan pemerintah provinsi, tetapi kewenangan pemerintah pusat. Nah, ini dasar hukumnya itu dulu, ya kan? Yang kedua, pada tanggal 12 Desember 2013, sewaktu Pak Jokowi masih menjabat menjadi gubernur, kami mengundang beliau di Komisi 4 DPR RI. Salah satu kesimpulannya, pertama, bahwa meminta Gubernur DKI dalam memproses dan melakukan uji kelayakan terhadap perizinan yang diberikan untuk reklamasi pantai utara Jakarta agar memperhatikan Undang-Undang nomor 32 tentang 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan uang, Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sekarang direvisi menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2014, dan Undang-Undang tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terus yang kesimpulan kedua penting ini, Komisi 4 bersama meminta kepada Gubernur DKI untuk mengikat komitmen kepada pengembang atau developer agar dalam pengembangan kawasan pesisir pantai utara Jakarta memprioritaskan kesejahteraan nelayan dan akses nelayan setempat dalam melakukan aktivitas untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Problemnya sekarang adalah persoalan landasan hukum. Ya, kalau persoalan landasan hukum, kami dengan pemerintah pusat sudah sepakat bahwa Jakarta merupakan kawasan strategis nasional dan itu bukan kewenangan pemerintah provinsi tapi kewenangan pemerintah pusat. Mas Viva, sampai di situ saya sangat menangkap maksud Anda. Anda bahkan sudah menjelaskan dengan gamblang bagaimana sebetulnya latar belakang dari keseluruhan sampai akhirnya berujung pada keputusan untuk menghentikan reklamasi di Jakarta ini. Pertanyaan berikutnya adalah ketika semua itu sudah begitu jelas, sudah begitu gamblang, kenapa baru sekarang keputusan itu dikeluarkan? Kenapa tidak di waktu yang lampau? Kenapa tidak beberapa tahun yang lalu ketika proyek ini? Tadi sambil kita berbincang, kami menghadirkan beberapa visual terkait dengan proyek yang sudah berjalan saat ini di utara Jakarta. Iya, karena proyek itu sejak tahun 95 sudah ada kepresan, tapi tahun 2008 kan sudah direvisi. Kemudian tahun 2013 kita juga sudah meminta kepada Gubernur DKI untuk berhati-hati, dan Pak Jokowi pada waktu itu tidak mengeluarkan satu pun izin prinsip. Artinya menurut Komisi 4 DPR, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak taat hukum dalam pelaksanaan reklamasi ini? Ya, kalau menurut saya itu melanggar hukum, tetapi nanti biarlah kalau apakah ini melanggar atau bukan, itu bukan kewenangan dari DPR, itu adalah kewenangan dari aparat penegak hukum. Silakan kepada KPK untuk menelusuri landasan hukumnya yang dipakai yang mana. Tetapi kami, DPR dan pemerintah pusat sudah sepakat. Kemarin kita melakukan rapat dengan Kementerian KKP yang langsung dihadiri oleh Ibu Susi yang menyatakan bahwa Komisi 4 DPR RI dan pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sepakat untuk menghentikan reklamasi. Mas Viva, ini menjadi begitu menarik karena yang diputuskan oleh Komisi 4 adalah juga yang telah dibicarakan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana saat ini juga Presiden Jokowi pernah menjadi gubernur di Jakarta, yang tidak lain juga merupakan atasan dari Bu Susi. Nah,
kita lagi bermain bagaimana logikanya ketika keputusan ini dianggap menyalahi hukum untuk bisa meneruskan proyek reklamasi, izinnya terutama berkaitan dengan itu. Pak Jokowi kan taat hukum. Tidak ada satupun izin yang dikeluarkan. Karena Pak Jokowi paham betul ada problem terhadap penafsiran hukum. Makanya kita meminta pada waktu itu agar Gubernur DKI berhati-hati di dalam menangani reklamasi Pantai Utara Jakarta. Itu sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tapi kemudian pemerintah DKI, Pemda DKI mengeluarkan 4 izin prinsip reklamasi untuk Pulau G, I, F, dan K. Jadi sekarang kemarin, semua yang terkait dengan reklamasi termasuk bangunan yang ada di sana saat ini ilegal? Ya, kalau menurut undang-undang yang sudah diputuskan antara pemerintah dengan DPR itu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Bukannya undang-undang tidak ada, undang-undangnya semuanya sudah ada seperti yang Mas Viva tadi. Kita beralih ke KNTI karena tadi Anda sudah mengatakan dasar hukum sebetulnya sudah tidak ditaati di situ. KNTI arti bisa terbuka juga kemungkinan untuk memperjuangkan aspirasinya karena bagaimanapun nelayan merasa dirugikan dengan keberadaan reklamasi ini. Ya. Perlu dipahami bahwa nelayan tradisional sudah diakui sebagai kunci persoalan ketimpangan dan kemiskinan. Mereka bisa menjadi solusi dari pangan perikanan. Mereka menghadirkan 80% pangan perikanan kita. 80% pangan perikanan yang ada di meja kita adalah dari nelayan skala kecil, dari nelayan tradisional. Ketika mereka tidak dilindungi, mereka akan menjadi kelompok yang paling rentan. Reklamasi ini mengancam kelangsungan mata pencarian nelayan. Betul, betul sekali. Mereka akhirnya wilayah tangkap ya, wilayah Teluk Jakarta ini adalah wilayah tangkap mereka. Akhirnya hilang, menjadi direklamasi. Kemudian kalaupun mereka ingin melaut, mereka harus melaut lebih jauh. Dan biaya operasional bertambah, membengkak ya. Kemudian alat tangkap dan alat produksi pun harus berubah karena situasi laut yang berbeda dan ancaman dari gelombang, ancaman-ancaman lain yang terkait situasi laut yang kita tidak tahu. Tapi bukankah proyek reklamasi ini nantinya juga akan memberikan dampak ekonomi? Itu tidak terasa oleh teman-teman nelayan? Sampai saat ini kami tidak melihat ada dampak ekonomi kepada nelayan terkait dengan proyek reklamasi ini. Jadi begini, kalau melihat properti yang dijual oleh pihak pengembang saat ini, itu tidak mungkin dimiliki oleh nelayan. Tidak mungkin masyarakat Jakarta yang secara umum akan dapat memiliki properti-properti yang ada di pulau-pulau tersebut. Secara kuantitas dalam pantauan KNTI ada berapa banyak nelayan saat ini yang sangat terdampak dan terdampak langsung oleh proyek reklamasi ini? Saya kira ada sekitar 17.000 ya, 17.000 nelayan 17.000 perikanan tidak terikat dengan KTP-nya di mana, KTP Jakarta atau KTP luar Jakarta. Tapi karena, bagaimana dia beroperasi di wilayah itu ya? Betul, karena wilayah Teluk merupakan perairan yang subur. Secara teknis Teluk Jakarta adalah estuarin dan dia percampuran dari air tawar dan air asin, dan di situ merupakan wilayah yang subur untuk ikan-ikan dan biota spesies yang ekonomis untuk berkembang. Dan sepertinya peluang untuk bisa mencari nafkah di situ sudah mulai tertutup. Betul sekali. Oke, Mas Martin, nanti kita akan sambung lagi bagaimana juga prospeknya nanti ketika nelayan berbicara soal proyek reklamasi ini. Mas Viva tetap bersama kami di ujung telepon. Kami nanti akan sambung lagi perbincangan ini. Saudara Kompas Malam masih akan segera kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Kompas Malam, Saudara. Gubernur DKI Jakarta meminta semua pihak yang menolak kelanjutan reklamasi Pantai Jakarta harus memperbarui undang-undang. Komisi 4 DPR sama Menteri KKP mau membuktikan itu Pak, reklamasi. Oh, silakan aja. Kalau dia keluarkan undang-undang, mereka keluarkan undang-undang, itu mesti sama dengan Presiden, lalu menghentikan itu. Undang-undang juga bisa diuji ke MK. Toh? Yang penting jangan akal-akalan juga.
untuk menekan pengusaha. Hati-hati juga nih. Makanya saya bilang gini aja lah, siapapun di Republik ini kalau mau ngomong keras, pembuktian terbalik hartanya dulu deh. Jadi anak, istri, gaya hidup semua keluarin dulu, baru kita nggak suzon sama kamu. Nanti semua kebijakan kayak Sanusi. Pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta tadi juga masih akan menjadi bagian dari pembahasan kami malam hari ini terkait dengan reklamasi di Teluk Jakarta. Di ujung telepon Mas Siva Yoga Mauladi masih bergabung bersama kami. Martin juga dari KNTI juga masih ada di sini. Mas Siva, Anda menyimak tadi pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Ahok? Ya, kalau menurut kami dari Komisi 4 DPR RI, aturan hukumnya itu sudah jelas semua, tidak usah lagi membuat undang-undang yang baru. Karena kami menyatakan bahwa undang-undang yang ada ini adalah merupakan sebuah landasan bagi haluan di dalam pengelola dan pemanfaatan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, dengan reklamasi. Artinya Mas Siva ada yang kedua, MK punya kewenangan untuk melakukan judicial review memang, tetapi menurut kami dari Komisi 4 DPR RI secara bulat menyatakan bahwa reklamasi itu telah melanggar undang-undang yang ada dan bersama dengan pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada waktu kemarin itu diskusi sudah hadir, sepakat untuk dihentikan. Dari pernyataan terakhir yang tadi kami sampaikan dari Gubernur DKI, kemudian penjelasan Anda barusan, saya menangkap ada perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap undang-undang. Kalau benar itu yang terjadi, ini akan fatal, karena kita lihat dampaknya saja sejauh ini sudah seperti ini, Mas Siva. Ya, memang di dalam penafsiran terhadap undang-undang, siapapun boleh menafsirkan, ya kan? Karena undang-undang itu adalah merupakan landasan konstitusional yang menjadi acuan nilai bagi seluruh stakeholder, apakah itu lembaga negara, apakah itu masyarakat, termasuk Pemda DKI, pemerintah kabupaten kota. Menurut Anda kenapa sampai Gubernur DKI Jakarta mengatakan kalau memang mau ditentang, ditolak pembangunan atau proyek reklamasi ini seharusnya ada undang-undang baru? Menurut Anda kenapa? Apa yang kira-kira melatar belakangi pikiran seorang Gubernur DKI Jakarta sampai melontarkan pernyataan semacam itu? Saya pribadi juga kurang tahu undang-undang baru yang mana yang belum lengkap, karena Komisi 4 DPR RI bersama dengan pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyatakan bahwa seluruh produk undang-undang yang berkaitan dengan reklamasi itu sudah lengkap dan komprehensif. Sehingga kemudian ada penafsiran hukum, ya, apakah nanti ada penyimpangan di dalam hal pelaksanaan undang-undang, terus kemudian ada abuse of power atau ada moral hazard, silakan dari aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap persoalan reklamasi pantai utara Jakarta. Seperti yang saat ini juga sudah dilakukan oleh KPK sebetulnya, kan? Oke. Oh ya. Saya beralih ke KNTI, Mas Martin. Dari nelayan secara profesi sudah mengalami dampaknya. Dari lingkungan atau kepada lingkungan, apakah sudah tercatat dampak-dampak khusus yang bisa kita kategorikan mulai mengarah ke dampak yang serius? Ya, salah satu dampak serius yang terjadi di Teluk Jakarta adalah kematian ikan massal. 2015 terjadi Desember, dan itu pun terjadi sejak tahun 70-an karena terjadinya perubahan pemanfaatan lahan. Mangrove yang dikonversi menjadi perubahan kelas atas, kemudian reklamasi yang sebelumnya sudah pernah dilakukan mengubah pola arus sehingga terjadi pembusukan, kemudian ledakan alga yang berbahaya yang itu mengakibatkan ikan-ikan menjadi mati karena tidak bisa mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, itu adalah salah satu dampak yang terjadi, apalagi ketika direklamasi. Perubahan pola arus bisa menggerus, salah satunya adalah pulau bersejarah, Pulau Onrus. Kemudian juga dampak reklamasi tidak hanya kepada nelayan, kepada
keluarganya perempuan nelayan, di mana dia berperan dalam pasca produksi. Dari itu 90% dilakukan oleh perempuan. Kemudian terakhir adalah dampak buruk bagaimana sumber material reklamasi tersebut. Di Serang, di Banten terjadi konflik berdarah, bagaimana nelayan menolak penambangan pasir, bahkan ada penembakan kepada nelayan pada waktu itu, dan itu menimbulkan kerusakan di wilayah lokasi. Tidak hanya ada di lokasi, tapi bahkan melebar ke titik yang lain. Kalau dari sisi KNTI yang mendampingi juga para nelayan ini, upaya advokasi apa kira-kira yang paling tepat untuk bisa dikerjakan? Atau pertanyaan saya ganti juga, bagaimana sebetulnya sejauh ini proses yang telah dijalani oleh KNTI atau para nelayan? Saat ini kami melakukan gugatan administratif terhadap izin pelaksanaan reklamasi, dan sudah sampai dalam tahap pembuktian, walaupun Pulau FIK dan masih dalam proses jawab jinawab ya. Kemudian kami juga akan mencoba membahas mengenai bagaimana pidana tata ruang yang terjadi, dugaan pidana tata ruang terhadap proses izin reklamasi ini. Jadi keputusan dari eksekutifnya dipertanyakan, kemudian juga dari faktor pidana juga masih ada di situ dikaitkan. Ya, terbuka peluang tersebut. Kami masih menduga akan terjadi pidana. Mas Viva, kalau dari Anda tadi dari awal kita berbicara, Anda sudah mengatakan Komisi 4 sudah sepakat dengan Kementerian KKP untuk menghentikan reklamasi ini. Dalam perspektif ini ada data, ada pertimbangan khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ketika kami Komisi 4 mengundang secara resmi dalam rapat dengar pendapat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan pertimbangan studi, mereka belum bisa menjawab ada 4 hal. Nah, Mas Viva, sebetulnya yang ingin saya tanyakan adalah ini penting kalau Mas. Oke, silakan. Satu, teknologi pengendalian banjir tidak mampu untuk menghilangkan atau mengurangi beban banjir dan perubahan data air permukaan yang nantinya akan menyebabkan banjir Jakarta makin parah, ya kan? Yang kedua, bahan urukan yang dibutuhkan sekitar 330 juta meter kubik, dan alternatif loya pengambilan yang dikemukakan dalam dokumen AMDAL mendapatkan keberatan dari Pemda Jawa Barat. Ya. Yang ketiga, perubahan mendasar ke lautan, apakah itu abrasi atau sedimentasi, berdampak pada proyek vital pemerintah. Misalnya yang ada di situ PLTU, PLTGU, Muara Karang dan Tanjung Priok, jaringan pipa BBM dan kabel telekomunikasi bawah laut. Yang keempat, yang terakhir, penyediaan air bersih untuk kawasan Pantura nantinya tidak bisa terpenuhi karena PAM DKI hanya bisa memenuhi 50% penduduk DKI saat ini, dan sumber air tawar yang ada juga sudah berkurang. Itu adalah laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mas Viva, singkat saja saya minta jawaban dari Anda. Anda dan atau DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk menghentikan reklamasi ini. Realisasinya yang real seperti apa? Apakah akan segera proyek ini berhenti dengan total? Realisasinya itu tergantung kepada keseriusan dari kementerian dalam hal ini yang mewakili pemerintah pusat dengan Pemda DKI. Karena sejak tahun 2013 kami dari Komisi 4 sudah mewarning agar hati-hati dengan reklamasi ini. Tapi ternyata tahun 2015 masih juga dikeluarkan 4 izin prinsip untuk 4 pulau itu. Jadi dengan kondisi seperti ini, ya, dampak sosial ekonomi nelayan 17.000 yang kemudian tidak bisa melaut dan mencari ikan beserta dengan keluarganya. Kemudian yang kedua, dampak lingkungan yang tadi yang saya ceritakan, ini membawa efek yang buruk. Nah, sekarang kalau kemudian dari tafsir hukumnya antara DPR dengan Pemda DKI berbeda, nah, kalau kemudian ada abuse of power, kemudian ada moral hazard di situ, kami meminta KPK dan aparat penegak hukum untuk menyelidiki. Masih hangat, masih menarik soal reklamasi ini untuk terus dicermati. Terima kasih Mas Viva Yoga Mauladi sudah bergabung bersama kami. Mas Martin Hadiwinata, terima kasih juga sudah hadir studio Kompas Malam untuk kali ini. Dan saudara, Kompas Malam masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi yang berikutnya akan hadir adalah
namanya tercantum dalam dokumen Panama, desakan mundur bagi Ketua BPK kian kencang.